Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman di channel Indonesia Nusantara Raya. Dan kali ini kita akan sedikit mengungkap fakta tentang Mahapati Gajah Mada. Nah, asal-usul Mahapati Gajah Mada banyak juga ya. Meskipun secara tertulis A1 itu sangat sulit karena memang berdasarkan beberapa catatan yang ada yang bisa sangat kuat, itu pun masih bukan A1 ya. Misalkan bagaimana terjadinya atau pembuatan Candi Singasari, pemugaran, itu juga masih tidak secara langsung menunjukkan itu. Itu tentang keberadaan awal mula Gajah Mada. Nah, tapi kali ini kita akan membuka tabir tentang wafatnya Mahapati Gajah Mada di dalam kitab atau buku Negara Kertagama ya, yang sudah diterjemahkan dalam Desa Warnana. Nah, itu mengungkap jelas tentang wafatnya Mahapati Gajah Mada pada tahun 1364. Kemudian pengaruhnya seperti apa sih? Karena kan kalau kita lihat Mahapati Gajah Mada ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kerajaan Majapahit. Apalagi beliau ini memimpin atau sebagai Perdana Menteri ya. Mahapati itu kan Perdana Menteri untuk kerajaan Majapahit 3 periode. Sebetulnya ini dua, tetapi di awalnya itu sudah meniti karirnya ketika Raja Jayanegara, raja kedua kerajaan Majapahit. Oke, nanti akan kita buka berdasarkan buku ini ya. Jadi buku yang saya pegang ini terjemahan dari kitab Negara Kertagama. Di sini juga memuat tentang Mahapati Gajah Mada, kematiannya. Oke, untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita mengupdate video terbaru, Anda akan bisa mendapatkan notifikasi yang terbaru ya. Jadi itu, kemudian yang berikutnya tekan tombol like dan share video ini ke teman-teman Anda. Oke, kita mulai ya. Jadi saya bacakan dari ini pupuh, ada beberapa pupuh ya. Nah, yang pupuh bercerita tentang kematian Mahapati Gajah Mada itu adalah pupuh 70. Pupuh 70 sampai 71. Nah, ceritanya bagaimana? Anda simak di insert ini ya, di video insertnya ini. Saya akan simak di bukunya ini. Jadi di pupuh 70 ini di bait ya, bait bukan baris ya. Bait pertama itu diceritakan bahwa pada tahun Saka 1285 atau 1363 Masehi, Baginda Raja, tentu saja Hayam Wuruk ya. Baginda Raja pergi ke Simping, konon akan memugar candi, lengkap dengan upacara sajian-sajian yang teratur, tidak ada kurangnya. Sang Arya Raja, para kerama pengawas pemujaan itu amat terkenal. Nah, ini bait pertama. Kemudian bait yang kedua ini masih menceritakan tentang Baginda Raja Hayam Wuruk. Beliau terkenal mahir dalam filsafat agama Siwa. Beliau memangku jabatan pada masa Baginda Sri Kertarajasa. Waktu dilaksanakan pembangunan prasada dengan gerbang yang bergaris terkenal bernama Arya Krung ditugaskan untuk mengawasinya. Jadi Arya Krung ini merupakan pengawas ya untuk ini di era Raja Hayam Wuruk. Nah, bait yang ketiga atau bait 278 baru ini bercerita tentang sekembalinya Baginda Raja Hayam Wuruk ke Istana Majapahit di Trowulan. Jadi, oke, sekali lagi disimak di video insertnya. Saya akan nyimak bukunya ini, catatannya. Baginda Raja kembali dari Simping segera tiba di istana. Baginda sangat sedih karena Mahapati Gajah Mada sakit. Beliau ikut mencurahkan tenaga demi kebesaran kerajaan Jawa dahulu. Di Bali, kemudian Sadeng, benar-benar berkat upaya beliau musuh dapat dimusnahkan. Nah, ini cerita tentang jadi pulang dari Simping, kemudian mendapati Mahapati Gajah Mada ini sakit, dan diceritakan bahwa Mahapati Gajah Mada memang sangat berjasa terhadap negara ini ya, termasuk di Sadeng. Jadi Sadeng itu kan pemberontakan Sadeng di era Raja Jayanegara ya, yang di situ juga ada Rakembar, dan akhirnya ada perselisihan di situ, tapi akhirnya
pemberontakan Keta dan Sadeng dan Keta itu berhasil diselesaikan dengan baik oleh Mahapati Gajah Mada. Kemudian bukan di era Jaya Negara tapi di era Tribuana Tunggadewi ya. Kalau di era Jaya Negara ini kan berkaitan dengan pasukan Bayangkara yang nanti ada ceritanya sendiri itu kan ya, ada ceritanya sendiri. Nah, tapi yang disebutkan di Negara Kertagama ini berkaitan dengan pemberontakan Sadeng dan Keta. Sejarahnya agak panjang kalau kita bicara di situ ya. Tapi ini adalah bagian dari bagaimana berjasanya Mahapati Gajah Mada. Oke, ke bait yang berikutnya, bait yang ke 1, 2, 3, 4. Ini bait pertama untuk Pupuh 71. Jadi pada tahun Saka Triangginina 1253 atau 1331 Masehi, beliau memulai mengemban tanggung jawab berat dalam negeri ini. Jadi ini penobatan Mahapati Gajah Mada pada tahun 1331 ketika Baginda Tribuana Tunggadewi menjadi Raja Majapahit ya. Jadi awal mulanya seperti itu, tetapi sebetulnya sebelum di situ Mahapati Gajah Mada sudah menjadi pate di Kauripan, di Sidoarjo ya, di Kauripan. Jadi kerajaan vasal, kerajaan bawahannya Majapahit. Nah, baris yang berikutnya meninggal pada tahun Saka Rasa Tanwinasa 1286 Saka, atau kalau dikonversi ke tahun Masehi itu adalah 1364 Masehi. Beliau wafat, meninggal dunia. Nah, Baginda Raja berduka, terharu, bahkan putus asa. Gajah Mada sangat luhur budinya, tidak pilih bulu, menyayangi seluruh negeri. Ungkapan prapanca ini menunjukkan bahwa Mahapati Gajah Mada memang sangat-sangat mencintai bangsa dan negaranya ya. Bangsa itu berkaitan dengan masyarakat, kemudian negara tentu saja berkaitan dengan administrasi kenegaraan. Insaf bahwa hidup ini tidak kekal, maka amal juga yang dipikirkan dan dilaksanakan beliau. Jadi ini berkaitan dengan meninggalnya Mahapati Gajah Mada, kemudian juga tentang awal menjadi Mahapati dan akhirnya beliau wafat pada tahun 1364. Nah, berkaitan dengan ini karena memang Mahapati Gajah Mada itu menjadi orang yang sangat penting, sangat berpengaruh di Majapahit, mempengaruhi perkembangan Majapahit. Kita lihat bahwa Sumpah Palapa ini juga menjadi satu tonggak bersejarah Majapahit ya. Dan juga tentu saja menimbulkan pro dan kontra seperti saat ini juga kan gitu. Sehingga mencari penggantinya agak susah. Jadi pada bait berikutnya, jadi bait kedua Wirama 71 atau Pupuh 71, adapun permufakatan Baginda Raja dengan kedua pamannya dalam pertemuan untuk membahas siapa pengganti Mahapati Gajah Mada. Kemudian kedua ibu Sang Prabu dan adik bersama suaminya juga ikut. Jadi rapat gitu ya. Berunding siapa paham dan mampu membina rakyat untuk menggantikan Sang Mahapati Gajah Mada. Jadi di Pulau Menjangan itu, Buleleng, pada sebuah pemujaan ada patung Mahapati Gajah Mada dan Kebu Iwa. Nah, di Sesetan, di Badung juga diyakini ada keturunan Mahapati Gajah Mada. Bahkan di Puri, Belah Batuh, ada pemujaan topeng Mahapati Gajah Mada. Ini catatan kaki nomor 72 ya. Nah, dipertimbangkan dengan mendalam, ternyata tidak ada berkenan di hati, maka timbullah perasaan kacau beliau dan putus asa. Artinya, meninggalnya Mahapati Gajah Mada ini sempat membuat Raja Hayam Wuruk putus asa. Kenapa? Karena tidak dapat gantinya. Bahkan sesudah melalui Dewan Pertimbangan Raja ya, ada 7. Jadi ada kedua paman Baginda Raja, kemudian kedua ibu Sang Raja, kemudian adik bersama suaminya. Ternyata tidak mampu menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan Mahapati Gajah Mada. Bisa dikatakan ya putus asa gitu ya. Sehingga pada bait berikutnya diceritakan Baginda Raja yakin tidak akan tergantikan Sang Adi Menteri Gajah Mada. Jadi karena memang tidak didapatkan penggantinya. Karena tidak ada penggantinya, maka betapapun kesulitan dalam negeri akan ditanggungnya. Tetapi para pati yang setia, yang terpilih, dan ada itu kan Mahapati, nanti ada
para patih gitu ya, seperti para menteri. Tetapi para patih yang setia terpilih akan selalu melaporkan segala kegiatan dan kejadian yang benar-benar pandai bertutur tentang siasat pintar dalam mengurus perkara dengan tepat dan adil. Nah, itu beberapa catatan yang berkaitan dengan Mahapati Gajah Mada. Nah, satu hal yang perlu kita ambil hikmahnya di sini bahwa ketika seseorang itu mencapai puncaknya, maka biasanya sulit untuk membandingnya. Maka yang paling penting adalah kaderisasi. Nah, sehingga ada yang menyebut juga runtuhnya Majapahit itu memang generasi berikutnya ini tidak terkaderisasi seperti generasi-generasi emas di era Raja yang buruk ya. Sehingga ya akhirnya runtuhlah kerajaan Majapahit itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan sukses selalu.